Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Kenalkan, nama aku Siti Mutiarani Kodaria. Pada video kali ini aku mau sharing tentang overthinking. Ya, mungkin bagi sebagian teman-teman semua udah gak asing nih, atau sering mendengar kata-kata overthinking. Oh iya, sebelumnya aku mau ucapin terima kasih buat teman-teman yang udah mengklik video ini. Aku minta bantuannya untuk memberikan like dan komen pada video ini untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah psikologi dakwah. Oh iya, apabila selama video berlangsung terdapat pengucapan kata-kata atau istilah yang kurang tepat, mohon dikoreksi ya teman-teman. Bisa dituliskan di kolom komentar di bawah video ini. Oh iya, sebenarnya teman-teman semua tahu nggak sih apa sebenarnya overthinking itu? Kita pasti sering mendengar ya atau melihat di media sosial atau orang-orang sekitar kita sering bilang overthinking, atau bilang wah jam-jamnya overthinking nih, atau bilang lu mah bikin gue overthinking. Nah, sebenarnya apa sih overthinking itu? Nah, teman-teman, apabila diartikan secara sederhana, overthinking ini terdiri dari dua kata, yaitu over dan think atau thinking. Over yang artinya berlebihan dan thinking yang artinya berpikir. Nah, jadi apabila diartikan secara sederhana, overthinking ini yaitu berpikir secara berlebihan. Maksudnya berlebihan seperti apa sih? Bukannya emang kita harus memikirkan segala sesuatunya secara matang ya? Jangan salah dulu teman-teman semua. Berlebihan di sini yaitu ketika seseorang secara terus-menerus memikirkan segala sesuatu hal yang bahkan hal tersebut merupakan hal sepele yang sebenarnya tidak perlu difikirkan. Namun pada orang-orang yang melakukan overthinking, semua hal difikirkan secara berlebihan, bahkan hal sepele sekalipun. Semua perkataan orang-orang lain difikirkan secara berlebihan, lalu atas keputusan yang telah dia ambil, ia memikirkan, wah kedepannya bagaimana nih, wah gimana nih keputusan yang aku ambil, udah bener apa belum ya, gimana nih kedepannya, apa sih kata orang-orang kalau aku ngelakuin ini. Nah, pada sebagian orang yang terlalu memikirkan hal-hal sesuatu atau bahkan hal sepele secara berlebihan, maka bisa dikatakan orang tersebut overthinking. Nah, overthinking ini dapat mengarah kepada hal yang negatif atau hal yang positif. Kepada hal yang positif apabila overthinking itu dilakukan masih dalam batas wajar. Nah, namun sebaliknya apabila ke arah yang lebih negatif, yaitu ketika overthinking ini menimbulkan dampak-dampak yang justru merugikan diri mereka sendiri. Nah, overthinking juga biasa disebut dengan paralysis analysis. Apa sih paralysis analysis itu? Nah, yaitu suatu kondisi di mana seseorang tidak menemukan jalan atas pemecahan masalah. Nah, jadi mereka tidak menemukan jalan atau solusi dari pemecahan masalah yang mereka alami. Jadi masalah yang mereka alami itu menemukan jalan buntu. Ternyata overthinking juga akan menimbulkan beberapa dampak nih teman-teman. Yang pertama yaitu menimbulkan stres. Pada saat itulah sistem saraf pusat dalam tubuh akan mengirimkan sinyal untuk melepaskan hormon kortisol. Nah, di mana pelepasan hormon tersebut dapat mempengaruhi produksi gula darah dari organ hati yang nantinya berfungsi untuk memberi energi. Namun, apabila energi tidak terpakai atau tidak digunakan, maka tubuh akan kembali menyerap gula darah, sehingga akan menimbulkan efek seperti detak jantung yang meningkat, merasa lelah, mual, sesak nafas, hingga kesulitan dalam berkonsentrasi. Nah, yang kedua yaitu sulit tidur. Nah, salah satu dampak juga yang dihasilkan dari overthinking yaitu sulit tidur. Mengapa hal tersebut terjadi? Karena otak dipaksa terus untuk berpikir, sehingga
ia kesulitan untuk menutup mata. Nah, selain daripada itu, kekhawatiran yang dihasilkan dari overthinking juga akan membuat seseorang menjadi sulit tidur. Nah, yang ketiga yaitu perubahan nafsu makan. Nah, pada sebagian orang, peningkatan nafsu makan dapat terjadi karena menjadi salah satu pengalihan dari masalah yang sedang mereka hadapi. Nah, namun pada sebagian orang akan terjadi penurunan nafsu makan karena mereka semua terfokus atau terpaku pada masalah yang mereka hadapi, di mana masalah tersebut akan selalu mereka pikirkan, akan selalu mereka pikirkan secara berlebihan, sehingga akan berakibat pada nafsu makan mereka yang terganggu. Yang keempat yaitu memicu masalah kesehatan mental. Menurut penelitian, terlalu memikirkan hal secara berlebihan, terlalu memikirkan kekurangan, terlalu memikirkan masalah, akan meningkatkan risiko masalah kesehatan mental. Nah, selain itu, kebiasaan overthinking juga akan meningkatkan emosional yang serius. Kelima yaitu sulit menyelesaikan masalah. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang overthinking, mereka merasa bahwa mereka sedang mencoba untuk memahami dan memecahkan masalah yang sedang mereka hadapi. Nah, menurut Papa Georges and Wills tahun 2001 dan 2003. Namun ternyata malah sebaliknya, justru mereka malah menyebabkan penundaan dari pemecahan masalah yang sedang mereka hadapi, karena mereka akan terus memikirkan masalah sebagai suatu yang sangat-sangat berlebihan, atau sehingga masalah tersebut tidak dapat terpecahkan. Ternyata banyak juga ya teman-teman dampak yang dihasilkan dari overthinking. Nah, bahkan bisa dikatakan cukup menimbulkan dampak yang besar bagi orang yang melakukan overthinking. Nah, lalu selanjutnya bagaimana sih cara kita menyelesaikan atau mengatasi overthinking tersebut? Nah, yang pertama yaitu bisa dengan menuliskan segala sesuatu yang dipikirkan. Nah, salah satu yang dapat dilakukan untuk mengatasi overthinking yaitu dengan cara kita menuliskan segala sesuatu yang kita pikirkan dalam secari kertas. Nah, apabila kita dengan menuliskan segala sesuatu yang kita pikirkan dalam kertas tersebut, maka akan membantu kita untuk meringankan beban masalah yang kita hadapi atau beban masalah yang kita rasakan. Nah, bahkan akan menimbulkan solusi dari pemecahan masalah yang kita hadapi. Kedua yaitu melakukan hal atau kegiatan yang menyenangkan. Nah, salah satu hal yang bisa dilakukan untuk mengatasi overthinking yaitu dengan melakukan kegiatan atau hal-hal yang menyenangkan. Nah, seperti menonton film, mendengarkan musik, olahraga, membaca buku, atau menulis, atau bahkan memasak menjadi salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengatasi overthinking. Tiga yaitu evaluasi apa yang sedang terjadi. Nah, salah satu cara yang bisa digunakan atau bisa dilakukan untuk mengatasi overthinking yaitu dengan kita mengevaluasi apa yang sebenarnya sedang terjadi. Nah, pada cara ini kita harus jujur pada diri kita sendiri. Sebenarnya apa sih yang sedang terjadi pada kita? Apa sih yang mengganggu pikiran kita? Apa sih yang menyebabkan sampai kita memikirkan hal tersebut? Nah, dengan kita melakukan hal tersebut, mengevaluasi apa yang sedang kita pikirkan, menjadi salah satu cara untuk meringankan beban masalah kita. Nah, selain daripada itu juga akan membuka jalan untuk pemecahan masalah yang sedang kita hadapi. Yang keempat yaitu fokus dengan apa yang bisa kita kontrol. Nah, maksudnya di sini kita harus fokus terhadap apa yang bisa kita kontrol atau bisa kita kendalikan. Nah, justru sebaliknya, untuk hal atau segala sesuatu yang tidak bisa kita kontrol sebaiknya tidak perlu difikirkan atau bisa diabaikan saja. Seperti satu hal yang tak kalah penting yaitu dengan kita selalu melibatkan Tuhan dalam setiap urusan kita. Nah, apabila kita selalu melibatkan
Tuhan dalam urusan kita, kita akan selalu percaya bahwa apapun yang kita hadapi, apapun kedepannya yang akan kita dapat merupakan salah satu hal terbaik yang sudah Tuhan gariskan untuk kita. Nah, selain itu juga kita sebagai manusia harus sadar dan introspeksi diri bahwa uh, segala sesuatu yang di luar batas kemampuan kita tidak mungkin bisa kita lakukan. Maka dari itu yang bisa kita lakukan adalah kita tetap fokus terhadap apa yang bisa kita lakukan, dan untuk segala sesuatu yang di luar batas kemampuan kita tidak perlu difikirkan secara berlebihan atau tidak perlu dikhawatirkan akan seperti apa nantinya. Nah, teman-teman, cukup sekian yang bisa aku sharing pada video kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih juga sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Kurang lebihnya aku mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.